Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PNS Podcast Ngobrol Santai. Saya Wagub Sito. Kali ini saya ada bersama Gub dan Wagub dari BEM FEB. Bisa diperkenalkan dari Gub Wagub. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya teman-teman semua, selamat pagi, salam kenal semuanya. Saya Yulio Purnomo dari 3 manajemen, prodi manajemen. Saya di sini sebagai Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2023 dan 2024. Oke, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Fadlil. Saya dari program studi manajemen tingkat 3 kelas 3F pemasaran. Dan saya pada periode kali ini diamanahi sebagai Wakil Gubernur BEM FEB. Kali ini saya akan membahas tentang kepengurusan BEM FEB UGJ 2023. Di sini Gub, ada yang mau ditanyakan sih dari kami ya, dari Departemen Media Kreatif sama teman-teman mahasiswa umum yang udah menanyakan di IG BEM yang Q&A. Di sini ada yang menanyakan kayak apa sih visi misi BEM FEB gitu. Takutnya kayak mahasiswa umum malas gitu membaca di IG BEM gitu, biar nanti mahasiswa umum bisa melihat dari video kita ini. Ya, mungkin itu pertanyaan bagus ya, karena dari sebuah organisasi itu ya yang paling penting adalah visi misi yang dibawakan dari seorang pemimpinnya gitu. Di sini juga saya sebagai Gubernur BEM FEB dan wakil saya gitu membawakan visi misi yang memang berangkat dari keresahan-keresahan, berangkat dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya gitu. Makanya kami membuat visi misi yang memang hanya beberapa poin tapi saling berkesinambungan. Visi yang kami bawa itu yaitu bangkit menjadi penggerak roda perubahan pemersatu Ormawa FEB dan berorientasi untuk kesejahteraan mahasiswa. Kenapa visi itu kami buat? Karena itu berangkat dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya, di mana kami ini BEM FEB tahun 2023 ingin sekali membentuk organisasi ini untuk mahasiswa yang emang notabene kita keorganisasian kemahasiswaan yang tujuannya itu untuk mahasiswa gitu. Kita dari mahasiswa untuk mahasiswa. Dan juga mungkin ada beberapa poin yang emang kami bawakan di misi gitu yang emang saling berkesinambungan. Yang pertama itu menciptakan internal yang berkarakter dan iklim kinerja yang produktif, efisien, dan mengedepankan asas kekeluargaan. Kenapa poin pertama ini tentang internal? Karena menurut saya dan wakil saya, internal dari suatu organisasi itu adalah faktor utama dan penting banget untuk kita jadikan acuan lah untuk gimana caranya kekeluargaan ini ada di dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua itu ada merangkul himpunan jurusan. Nah, di poin yang kedua ini, kenapa kita ingin merangkul himpunan jurusan? Entah itu himpunan dari manajemen, entah itu himpunan dari akuntansi gitu. Karena kita di sini berdiri, BEM ini menaungi 2 prodi dan menaungi 2 himpunan gitu. Kami di tahun ini ingin sekali BEM ini bisa merangkul kedua himpunan itu yang emang tujuannya adalah untuk sinergitas, bukan hanya dengan pihak lembaga, tapi kita ada sinergitas dengan sesama ormawa itu, bukan hanya dengan eksekutif yang dimana itu himpunan manajemen dan akuntansi, tapi ada juga dengan DPM sebagai legislatif itu. Yang kami inginkan di tahun ini itu kami sama-sama bersinergi untuk, dan yang dinaungi oleh BEM sebagai badan eksekutif dan eksekutif tertinggi di Ormawa FEB ini gitu. Lalu ada mengaktualisasikan program kerja yang mendorong mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Mungkin yang poin ini ada 2 lagi, yang itu memanifestasikan program kerja yang berorientasi kepada kesejahteraan mahasiswa. Mungkin bisa dijelaskan oleh wakil saya di 2 poin itu. Oke, mungkin sebelumnya saya ucapkan baik terima kasih ya Ir dan teman-teman yang sudah mengisi Q&A yang ada di GBM. Itu saya ucapkan baik terima kasih karena dari interaksi kita akhirnya bisa memberikan banyak informasi kan. Ya, tentunya pasti supaya bisa bermanfaat gitu buat mahasiswa, khususnya di mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah, tadi ada visi dan misi juga yang akan dibawakan pada periode ini di BEM FEB. Tadi secara garis besar sudah dijelaskan oleh Gub Yulio. Dan tadi ada poin yang seperti kita ingin bisa lebih dekat dengan mahasiswa. Kita juga ingin bisa bersinergi bukan hanya dengan organisasi mahasiswa lain, dengan mahasiswa, dengan lembaga dan dengan kementerian dan instansi-instansi lain yang kita ingin banyak bekerja sama. Maka dari itu
visi dan misi tadi arahnya pasti program-program yang bisa berkolaborasi. Tentunya tadi untuk kayak program-program MBKM kita akan bekerja sama gitu dengan lembaga, dengan kementerian, dan akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang ideal gitu, dan teman-teman mahasiswa bisa mengakses itu. Dan kita di BEM FEB di sini sebagai perantara itu, kita ingin memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa mengikuti program-program yang luar biasa di tahun ini gitu, karena dari kementerian sendiri banyak sekali program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan tahun ini, dan itu kita pengen Mas FEB bisa mengikuti itu. Terus juga bagaimana program kerja kita adalah kita sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di sini, kita pengen kita adalah representasi dari seluruh mahasiswa FEB, yang dimana kebutuhan kesejahteraan mahasiswa itu menjadi prioritas kita sih, karena kita selaku BEM sendiri adalah bagian dari mahasiswa, dan mahasiswa berhak mendapatkan kesejahteraannya baik dari pendidikannya, baik dari akses informasinya, baik dari akademik maupun non akademik soft skill-nya. Begitu kita ingin mewadahi itu yang berlandaskan atas dasar kesejahteraan dari mahasiswa itu sendiri. Makanya kita akan membuka selebar-lebarnya ruang aspirasi, ruang diskusi dari mahasiswa kepada BEM, apa yang diinginkan mahasiswa, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, apa yang mahasiswa berikan saran, kita akan terbuka selebar-lebarnya. Maka dari itu visi dan misi yang ingin saya dan Bu Biolio bawakan di tahun ini, kita ingin lebih dekat dengan mahasiswa dan ingin menjunjung tinggi kesejahteraan mahasiswa. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Jadi terus di sini tuh saya ingin menanyakan sekali lagi sih tentang BEM. Apa sih kabinet BEM itu? Apa sih arti dari kabinetnya tuh? Oke. Ini juga mungkin nggak asingnya teman-teman mungkin bisa lihat di Instagram kami di BEM FEB itu kita udah rampung buat struktural kabinet, juga udah dijelaskan di situ. Mungkin di sini ya momen kita buat ngejelasin kepada teman-teman secara langsung di podcast ini gitu. Jadi di tahun 2023 ini BEM FEB itu membawakan nama kabinet Digdaya Abipraya. Digdaya Abipraya. Ya. Itu artinya apa, Bu? Ya, jadi Digdaya itu kami ngambil itu dari bahasa Jawa yang emang artinya itu tidak terkalahkan. Itu harapan kami untuk di tahun ini, di mana kami itu ingin selalu bisa atau optimis dengan apa yang kami bawakan di tahun ini gitu. Lalu Abipraya itu kami ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya itu mempunyai harapan, di mana kami di BEM FEB tahun ini mempunyai harapan-harapan baik yang emang tujuannya adalah baik untuk mahasiswa, baik untuk internal BEM-nya, dan baik untuk lembaga kita, yaitu Fakultas Kedokteran Bisnis. Itu adalah nama kabinet. Jadi nama kabinet di BEM tahun ini adalah Digdaya Abipraya yang artinya itu tidak terkalahkan dan mempunyai harapan baik. Itu tujuannya ya sama, untuk kita membentuk nama kabinet ini untuk sama-sama berbuat baik, melakukan hal-hal baik, melakukan perubahan-perubahan baik untuk entah itu BEM-nya, entah itu untuk lembaga dan untuk mahasiswa. Itu mungkin tujuan dari saya memberikan nama Digdaya Abipraya ini. Itu berapa hari, Bu, untuk membuat nama kabinet itu? Atau ada inti dari mimpi gitu, atau dari mana? Kalau bicara pembentukan nama kabinet, sebenarnya ini udah jauh kita obrol tanya nama kabinet ini, dan sempat ada beberapa kali perubahan juga sampai menuju waktu kami mencalonkan diri sebagai Gubwagub. Itu tuh kita hamin 1 minggu itu masih memikirkan nama kabinet yang mau kita bawakan, karena nama kabinet ini adalah sebagai, kalau saya mikirnya nama kabinet ini sebagai doa untuk BEM yang akan kita bawakan, itu organisasi yang kita bawakan. Makanya kita untuk memilih nama kabinet ini tidak sembarangan. Makanya kita butuh arti-arti yang jelas, butuh nama-nama yang emang tujuannya baik, butuh ya tujuannya emang buat buat doa yang terbaik buat organisasi yang mau kita bawakan itu. Maka dari itu kita tidak sembarangan untuk memilih nama kabinet ini. Oke. Gue diminum dulu dong biar ada segar-segar gitu lah. Boleh. Wow. Minum dulu lah. Segar banget. Jadi teman-teman, ini nih di sini saya podcast ini berada di Cafe Damars yang berada di kampus 1 UGJ. Jadi tempatnya tuh yang di sebelah masjid kampus 1 UGJ. Ya buat teman-teman juga nih, buat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya, lalu buat
mahasiswa UGJ, lalu juga buat teman-teman yang emang kampus-kampus lain yang di sekitaran UGJ. Jadi di UGJ ini ada salah satu tempat nongkrong gitu buat kita-kitaan, asik nongkrong gitu kaum kan. milenial nongkrong gitu tuh. Kita ada Cafe Damars yang emang untuk kaum milenial yang emang teman-teman bisa nongkrong di sini, teman-teman bisa ngopi di sini, teman-teman bisa santai di sini, ngerjain tugas di sini. Yang emang fasilitasnya juga cukup banyak, tempat duduknya juga cukup nyaman, dan menu-menunya juga seperti yang ada di depan kita di meja ini, menunya cukup enak gitu, dan banyak teman-teman bisa nongkrong dan datang ke sini. Jadi kayak untuk ormawa-ormawa yang mau kumpul-kumpul atau mau ngebahas hal-hal yang akan disampaikan sama internal sendiri, bisa juga di Cafe Damars. Jadi luas lah tempatnya ini. Assalamualaikum. Lanjut lagi ya. Jadi ada yang ini ada yang menanyakan lagi. Apa arti menjadi seorang pemimpin di dalam grup? Nah, jawab. Oke, makasih Ir pertanyaannya. Kalau ditanya bagaimana menjadi seorang pemimpin, yang paling teman-teman harus ketahui terlebih dahulu, kita sebagai orang di sini, sebagai manusia, adalah pemimpin bagi dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, setiap orang harus bisa menjadi pemimpin. Gitu. Karena itu bukan pilihan. Pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk keluarga, dan ya pemimpin nanti ketika teman-teman mungkin di organisasi dan sebagainya ingin melatih diri, itu pasti dari setiap teman-teman bisa dan sangat bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa jadi pemimpin, jadi semua orang bisa jadi pemimpin. Terus kalau mau jadi seorang pemimpin bagaimana? Banyak sekali jalan, banyak sekali kesempatan, banyak sekali peluang, dan teman-teman bisa mencoba banyak sekali, baik dari mulai pelatihan, ikut sertaan dalam keorganisasian, kemudian kita berdiskusi, kita menyelesaikan masalah, kita bisa berkomunikasi secara akademik di kelas gitu, kita berani ngomong, kita berani menyampaikan pendapat dan keresahan yang teman-teman rasain di diri sendiri, dan teman-teman berani sampaikan. Saya anggap itu teman-teman udah berhasil menjadi pemimpin. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin secara struktural maupun secara status, itu teman-teman juga bisa lalui dengan proses-proses. Teman-teman mulai ikut organisasi, pelatihan kepemimpinan, terus teman-teman mencalonkan diri. Itu yang teman-teman bisa lakuin. Dan kesempatan itu sangat banyak dan terbuka lebar. Gimana teman-temannya mau mengambil kesempatan itu gitu. Jadi bukan karena apakah setiap orang itu orang tertentu aja, jadi setiap orang bisa, asalkan dari diri kitanya ingin, dan dari kitanya ingin mau gitu. Kalau jadi seorang pemimpin dan ambil resiko mungkin kalau dari kita sih itu ya Ira, mungkin dari Bapak dari grup Ada tambahan dulu? Bicara soal pemimpin ya, sebenarnya udah banyak disampaikan sama Bu Rifki gitu mengenai pemimpin. Dimana emang pemimpin itu ya kita semua adalah pemimpin ya, untuk memimpin diri kita sendiri. Dimana kenapa di dunia kampus atau di dunia masyarakat, kenapa biasanya sering gak ada satu pemimpinan? Karena itu mungkin salah satu indikator yang penting. Pemimpin itu penting, dan kalau bicara pemimpin itu bicara tentang tanggung jawab gitu. Makanya kenapa pemimpin itu kita memimpin diri sendiri dulu, karena diri sendiri atau diri kita ini adalah tanggung jawab kita sendiri gitu. Maka dari itu untuk menjadi seorang pemimpin kita itu ya harus bisa menempatkan diri dan harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan gitu. Pemimpin itu bukan hanya sekedar terikat di dalam misalkan suatu organisasi atau di dalam struktural gitu. Kita juga bisa memimpin di dalam ruang lingkup diri kita sendiri, ruang lingkup teman-teman kita gitu. Semua kita ini adalah pemimpin, dan pemimpin itu kita bisa ambil dari diri kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa memimpin diri kita, bagaimana caranya kita bisa memimpin teman-teman kita, bagaimana caranya kita bisa memimpin organisasi. Dan kalau saya tarik garis besarnya, kalau pemimpin itu adalah bicara soal tanggung jawab. Kita juga semua nanti juga jadi pemimpin gitu. Contohnya pemimpin kelurahan. Jadi kepemimpinan apa sih yang kubawakan di BEM FEB 2023 sekarang nih di Kabinet Budaya Abipraya? Kalau di BEM tahun ini ya, jujur saya sendiri ya emang
tahu ada beberapa jenis gaya kepemimpinan gitu, tapi yang saya bawakan di tahun ini atau dari diri saya sendiri itu adalah lebih ke gaya kepemimpinan yang emang demokratis sih, dimana segala sesuatunya itu kita bisa rembukan secara bersama, segala sesuatunya kita bisa selesaikan secara musyawarah gitu, dimana kita ya mungkin di dalam suatu organisasi itu kita bisa menempatkan diri beberapa gaya kepemimpinan gitu, dimana kita momen-momen tertentu kadang kita bisa otoriter karena emang dibutuhkan keputusan yang emang cepat gitu, kita bisa harus otoriter, atau emang kita bisa ngambil keputusan sepihak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Namun kalau bicara soal gaya kepemimpinan saya sendiri ya, saya lebih suka ke gaya kepemimpinan demokratis, di mana segala sesuatunya bisa diobrolkan secara bersama gitu, bisa dikumpulkan secara bersama, bisa ngopi bareng-bareng lah, entah itu untuk menyelesaikan masalah, entah itu untuk merumuskan keputusan kebijakan, kita bisa ngobrol bareng-bareng gitu. Nah, mungkin gaya kepemimpinan saya di tahun ini di BEM atau di organisasi ini ya gaya kepemimpinannya emang lebih ke arah demokratis sih. Iya, saya juga setuju banget yang udah disampaikan itu cukup lengkap ya. Ya kalau dari saya pribadi emang saya udah sering sekali ngomong kepada teman-teman seluruh pengurus dari BEM sendiri bahwasanya di periode kali ini kita nggak mau ada gap gitu antara ketua dengan kepala departemen maupun dengan pengurus. Kita semua sama, punya hak yang sama. Kita sama-sama ingin berkontribusi untuk kebaikan Fakultas Ekonomi, silakan, dan kita terbuka banget. Ketika teman-teman ada masukan, saran kepada BEM, silakan, kita sangat terbuka, kita tidak membatasi. Dan di periode kali ini, saya sama Yulio juga ingin gitu bisa sebelum kita membuat program-program kerja yang besar maupun yang kecil, kita juga dalam melatih kepengurusan kita pengen merekatkan antar internal pengurusnya gitu, antara internal BEM-nya, kemudian merekatkan juga antara internal organisasi mahasiswa di Fakultas Ekonomi, baik dari himpunan, kemudian ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, begitu juga dengan lembaga, dan banyak kita ingin bersinergi dan berkolaborasi. Kita nggak bisa berdiri sendiri, dan kita juga ingin bisa dekat dengan mahasiswa tentunya, karena program kerja apapun yang kita buat di BEM itu tidak ada artinya ketika mahasiswanya tidak ikut kontribusi pada acara program kerja BEM. Dan saya ingin teman-teman dari mahasiswa FEB juga kita bisa bareng-bareng membuat program kerja yang hebat, program kerja yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk BEM, bukan hanya untuk mahasiswa, bukan hanya untuk fakultas, tapi untuk semuanya. Kita ingin merasakan manfaat itu semua atas dukungan dari semua pihak. Dari Grup ini motivasi apa sih yang bisa mencalonkan diri sebagai Grup dan bisa menjadi seorang pemimpin gitu? Motivasinya tuh dari mana? Kalau dari saya sendiri, yang pertama pasti melihat mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu, melihat teman-teman kita, melihat keresahan-keresahan dari teman-teman kita gitu. Makanya saya mencalonkan diri dengan Rifki gitu sebagai wakil saya, ya melihat dari kurangnya di organisasi kemahasiswaan kita apa nih gitu. Apa yang harus dibenahi dari organisasi kita gitu, apa yang harus kita perbaiki. Maka dari itu ya, kalau dari saya ambil garis besarnya itu motivasi saya kenapa pengen jadi pemimpin di BEM FEB ini, ya melihat keinginan saya yaitu membentuk sinergitas antara kami yang tadi sudah dijelaskan panjang tentang kami BEM FEB dengan Ormawa FEB, dengan himpunan, dengan DPM, dan juga dengan mahasiswa umum khususnya, lalu dengan lembaga, itu membentuk sinergitas dan chemistry yang emang erat lah gitu tuh. Makanya kenapa saya ingin membawa perubahan-perubahan ke arah sinergitas gitu di BEM FEB tahun ini gitu. Karena saya ingin BEM FEB ini menjadi roda penggerak di mana perubahan-perubahan baik, di mana sinergitas antar ormawa, antar lembaga, antar instansi, antar mahasiswa yang emang kita naungi gitu, itu bisa terjaga gitu. Itu motivasi saya yang emang berangkat dari keresahan-keresahan saya selaku mahasiswa umum juga sebelumnya. Makanya saya memutuskan untuk membenahi organisasi ini, lalu memperbaiki, membawa perubahan. Itu mungkin kalau motivasi dari diri saya sendiri seperti itu. Karena ada keresahan-keresahan yang harus dibenahi. Betul. Dari kalau dari saya pribadi yang pasti, kalau dari saya pribadi saya ingin belajar. Yang pertama saya ingin belajar, saya ingin melatih diri saya seberapa sanggup saya gitu untuk bisa belajar dan terus belajar.
di dalam berorganisasi, baik public speaking, kemudian memimpin dan sebagainya. Dari diri saya sendiri, saya ingin melatih itu. Kedua juga saya ingin bisa berkontribusi gitu, lebih khususnya pada lingkungan yang saya sedang jalani di Fakultas Ekonomi. Karena saya belajar di sini, kemudian saya berkuliah di sini, dengan semua lingkungan yang ada, saya ingin berkontribusi lebih gitu. Dengan cara saya menjadi wakil gubernur di sini, saya punya peluang besar gitu untuk bisa berkontribusi, dan saya ingin mengambil tanggung jawab ini, mengambil amanah ini, dan ingin menyalurkan aspirasi-aspirasi dari teman-teman semua. Gitu, saya ingin menyalurkan itu, dan saya ingin menyampaikan dan ingin membuat perubahan yang baik di Fakultas Ekonomi. Mungkin itu jadi motivasi terbesar saya gitu. Mengapa saya mengajukan diri gitu dan ingin menjadi bersama Yulio menjadi ketua dan wakil ketua BEM di sini. Gitu. Saya ingin bisa bermanfaat lah untuk banyak orang dan ingin bersama-sama juga untuk membuat FEB menjadi lebih baik. Jangan lupa guys ya, mahasiswa FEB singgah di Cafe Damar. Wah, ini biar saya minum dulu. Ini kan PNS, podcast ngobrol santuy. Jadi kita harus santai aja gitu. Relax lah intinya. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi wajib mampir, yang belum pernah mampir. Rasanya bukan mahasiswa UGJ ya kalau belum mampir di sini ya. Bener. Karena ada di kampus 1 loh. Gak banyak universitas yang punya kafe di dalam, sekeren ini di dalam kampus. Mungkin ini Mari. baru di kampus 1 dulu. Mungkin nanti lagi di kampus 2. Ya, kita doakan aja ya, semoga Amin. Fakultas UGJ kampus 1 bakal terus berkembang seperti ini gitu. Amin. Terus kita harus dukung bareng-bareng kampus kita supaya kampus kita bisa terus berkembang sih. Ya, dilanjut ya, gue biar. Jadi ini nih ada yang menanyakan loh, ada yang menanyakan. Selalu ada yang menanyakan. Apa yang dilakukan? Maksudnya apa yang dilakukan Bu Wagub sebagai ketua gitu kan? Jika seorang, maksudnya kayak bawahan nih, seorang bawahan ada yang menentang kebijakan gitu. Apa yang akan ketua atau Bu Wagub lakukan jika bawahannya ada yang menentang kebijakan? Tadi kan yang udah dijelasin kan transparansi sama demokrasi, Ya, betul. ya kan? Ya, mungkin di dalam satu organisasi di mana ada kebijakan yang dibuat, dan menurut saya sendiri, menurut pribadi saya, hal yang wajar ketika emang ada penentangan dari anggota atau bahkan dari kepala departemen atau bahkan dari pejabat di atas kita sendiri gitu. Ketika kami berdua membuat kebijakan, itu suatu hal yang wajar ketika ada penentangan. Malah kalau dari saya sendiri jujur senang ketika emang ada penentangan gitu, di mana itu membuat saya dan Rifki itu tidak sembarangan dalam mengambil keputusan atau dalam mengambil kebijakan gitu. Di mana penentangan itu adalah membuat kita sadar nih, berarti harus ada yang di-cross-check lagi dari kebijakan yang kita buat, harus ada yang diperbaiki, berarti ada yang salah. Makanya kenapa saya dan Rifki itu menerapkan gaya kepemimpinan yang emang demokratik, di mana kebijakan dan keputusan itu kita bisa selesaikan, kita bisa diskusikan secara bersama gitu. Di mana kalau orang yang menentang itu menurut saya itu bagus karena cukup kritis gitu di dalam sebuah organisasi. Kita di mana di sini belajar, bisa dilatih untuk kritis gitu ketika ada kebijakan yang emang tidak sesuai atau ada kebijakan yang emang tidak satu pemikiran di dalam organisasi, tidak satu pandangan. Itu menurut saya hal yang wajar. Dari itu saya terima semua masukan, terima semua saran dari anggota BEM, dari kepala departemen, dari pejabat daerah, saya terima semua gitu. Kita bisa diskusikan secara demokratis, kita bisa musyawarahkan di mana solusi apa yang terbaik, lalu apa kebijakan apa yang terbaik. Namun ya tetap pemangku kebijakannya, pemutus kebijakannya ya tetap ada di saya dan Rifki. Tapi saya tidak semena-mena dalam mengambil kebijakan itu sih. Ya kalau dari saya emang itu sangat udah bener ya gitu dijelaskan video. Kita emang ingin sangat demokratis ya. Ketika ada yang menentang dan sebagainya, itu bukan hal yang barat atau luar biasa aneh, tapi itu hal yang sangat lumrah banget ya. Dan bahkan saya selalu bilang kepada teman-teman pengurus juga, ketika saya dan Lilio salah, silakan ingatkan, silakan tegur, karena tidak ada kebenaran yang benar-benar mutlak gitu. Jadi kita pun bisa salah, mungkin pengurus pun bisa salah, tapi kita saling mengingatkan. Jadi kita sangat ingin bisa demokratis banget dalam menentukan hal apapun, dan tidak ada yang ketika menentang harus dibalik menentang. Kita sangat itu yang ingin saya terapkan di periode depan. Terima kasih.
Jadi mungkin nih mahasiswa umum nih ada yang belum tahu apa sih keuntungan masuk BEM FEB di 2023 ini. Keuntungan masuk BEM itu periode selanjutnya lah intinya. Apa keuntungannya Bu? Kalau mahasiswa umum masuk BEM itu mendaftarkan diri sebagai anggota BEM atau kepala departemen BEM gitu. Kalau bicara apa ya keuntungan ya? Iya, keuntungan. Tapi bukan keuntungan materi. Ya betul. Mungkin kalau keuntungan materi bukan di organisasi kemahasiswaan aja gitu. Nah, mungkin kalau keuntungan buat masing-masing orang itu tuh kembali kepada diri kita masing-masing. Gitu. Gimana caranya kita bisa mengambil pembelajaran banyak di dalam suatu organisasi gitu. Kalau di BEM ini ya kita di sini tempat wadah belajar. Jujur saya sama Revi ya emang masih belajar juga di sini gitu. Semuanya kita sama-sama belajar. Gimana caranya kita mengambil pengalaman atau mengambil pembelajaran yang banyak di organisasi ini. Keuntungan atau enggaknya itu kembali kepada diri kita. Gimana caranya diri kita itu memanfaatkan tempat wadah berbagai. Ini BEM ini udah menjadi wadah buat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu untuk belajar gitu, untuk belajar berorganisasi, untuk belajar mengatur waktu, untuk belajar public speaking, critical thinking itu ya ini ada wadah untuk belajar gitu. Jadi teman-teman juga buat mahasiswa FEB ikut organisasi itu banyak sekali manfaatnya gitu. Gimana caranya kita mendapatkan pengalaman-pengalaman, pembelajaran yang baik di dalam suatu organisasi. Dimanapun organisasinya pasti ada hal baik yang akan didapat gitu ketika emang kita sungguh-sungguh, kita serius untuk belajar ketika keluar dari organisasi ini atau menjadi alumni atau demosioner, ya kita mendapatkan value untuk diri kita sendiri dan kita ini sudah bervalue gitu. Itu gimana caranya kita untuk memanfaatkan kondisi yang ada di BEM, lalu kita memanfaatkan pembelajaran yang ada di BEM. Mungkin itu sih kembali lagi pada diri kita masing-masing kalau untuk keuntungan itu, tapi yang pasti ya BEM ini wadah belajar gitu, wadah belajar untuk public speaking, untuk mengatur waktu, untuk critical thinking, untuk berorganisasi, semuanya ada di BEM. Mungkin ini di break dulu karena ada azan, nanti kita bisa habis azan gitu. Terima kasih mahasiswa FEB, nanti dilanjut lagi setelah azan. Oke, kembali lagi di PNS Podcast Ngobrol Santai. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya, karena tadi dulu sholat dulu gitu kan. Jadi ini tinggal sedikit pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Gus dan Wan. Jadi ada pertanyaan dari mahasiswa nih. Bagaimana pendapat dan langkah apa yang kalian ambil jika ada mahasiswa yang menjadi bahan pelecehan? Kalau dari saya dan BEM dan dari teman-teman juga, kita komitmen ya, kita bersama, bukan hanya kita selaku mahasiswa, lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan juga sama-sama sudah berkomitmen untuk menuntaskan atau untuk melawan aksi maupun tindakan kekerasan seksual, bukan hanya di dalam dunia pendidikan tapi di luar dunia pendidikan bersama. Dan kita dari mahasiswa sama-sama komitmen ya untuk bisa melawan hal-hal tersebut ketika terjadi, khususnya di lingkungan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita sebagai FEB akan menjadi garda mungkin yang paling depan ya, untuk bisa melawan hal-hal tersebut, karena dari BEM FEB sendiri kita juga sudah menyiapkan langkah-langkah ketika terjadi hal-hal pelecehan seksual yang melibatkan gitu, dari mahasiswa maupun sivitas akademika yang ada di lembaga FEB ini. Gitu. Jadi ada departemen advokasi kesejahteraan mahasiswa juga yang nanti dari BEM FEB juga bisa menjadi wadah ketika ada teman-teman yang mengalami kekerasan seksual. Jadi kita harap teman-teman mahasiswa FEB juga segera laporkan ketika ada hal-hal yang berbau kekerasan seksual. Silahkan teman-teman sampaikan ke kita, ke kami dari BEM FEB. Maka dari itu kita nanti akan bareng-bareng bersama, kita tidak akan bergerak sendiri. Kita akan bersama-sama melawan dan memutuskan itu bersama dengan lembaga dan bersama dengan mahasiswa tentunya. Paling Ya mungkin nambahin sedikit ya perihal kekerasan seksual itu tidak sama sekali dibenarkan kekerasan seksual itu, apalagi di dunia pendidikan di kampus gitu tuh. Ya betul yang dikatakan ini Becky gitu, di sini kita sebagai organisator atau sebagai BEM FEB lalu ormas lain yang ada di FEB itu menjadi garda terdepan ketika
kekerasan seksual ini terjadi di lingkungan kampus kita gitu. Kita menolak keras, mengutuk keras ada pelaku-pelaku kekerasan seksual gitu. Kita akan tindak tegas mengenai pelaku kekerasan seksual, dan kita juga akan mengawal ketika memang ada teman-teman yang merasa ada kekerasan seksual pada dirinya atau pada teman-temannya yang di lingkungan kampus kita atau khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Segera laporkan kepada kami yang nantinya bakal kami kawal dan kami tindak lanjutin kasus-kasus seperti itu gitu. Teman-teman jangan pernah takut ketika memang terjadi kekerasan seksual kepada diri teman-teman lalu kepada rekan teman-teman semua. Jangan pernah takut untuk melaporkan, karena ketakutan itu akan menimbulkan korban-korban selanjutnya gitu. Jadi teman-teman harus berani melaporkan, harus berani speak up ketika memang terjadi hal-hal seperti itu, dan kami juga akan benar-benar mengawal dan menuntaskan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Seperti jadi teman-teman nih, kita juga di BEM ada tugas dan fungsi yang untuk mengawal kasus seperti itu ya. Benar tadi dikatakan Bu Rifki ada di Adkesma gitu, dimana kita mengawal selain aspirasi dan segala macam permasalahan-permasalahan seperti itu pun kami tindak lanjutin gitu. Jadi ya teman-teman jangan pernah takut untuk melaporkan ketika emang terjadi kekerasan seksual pada diri teman-teman atau di lingkungan teman-teman. Oke, berarti kalau mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual ya mau sama teman kelas atau dosen, ya tinggal laporin aja ke laporkan. Betul banget. Oke, jadi di sini kan ada yang namanya Adkesma gitu kan. Ya. Di Adkesma sekarang udah ada link gitu kan. Ya, udah ada link. Jadi tinggal mahasiswa umum yang di FEB tinggal laporin aja di IGBM nih udah ada linknya. Jadi tinggal laporin. Intinya nanti namanya akan disamarkan. Ya, betul. Nanti disamarkan. Oke, terima kasih. Jadi ada pertanyaan terakhir untuk Gub dan Wagub. Apa yang akan dilakukan Wagub kepada anggotanya biar anggotanya merasa nyaman di lingkungan BEM FEB? Pertanyaan terakhir ini. Ini pertanyaan terakhir ya mengenai realisasi mungkin di lingkungan kita di dalam organisasi BEM FEB gitu. Mungkin kalau saya dari awal pelantikan, dari awal kita ngebentuk struktural kita bareng-bareng di BEM FEB ini, saya selalu menekankan di mana kenyamanan itu nomor satu di dalam suatu organisasi. Berjalan enggaknya suatu organisasi itu adalah berangkat dari rasa nyaman gitu. Solid enggaknya organisasi, erat enggaknya keluarga itu berasal dari rasa nyaman. Makanya saya dan Rifki ya punya cara-cara tertentu di mana kita dekat dengan pengurus lain, dekat dengan anggota. Makanya di kita ini di BEM FEB saya menerapkan yang tidak ada gap atau tidak ada gap antar jabatan, tidak ada gap antar tingkat gitu. Yang semuanya di BEM FEB ini setara gitu. Semuanya setara, di mana kita semuanya saudara, semuanya bisa saling tegur, semuanya bisa saling sapa gitu. Kalau ada kesalahan dari saya dan Rifki atau dari rekan-rekan yang lainnya, kita udah seharusnya menegur sebagai keluarga karena tidak baik mendiamkan suatu kesalahan itu. Nah, dari itu saya itu ya dengan pendekatan main lalu berkumpul di sekre itu ya timbul kenyamanan yang emang nantinya berangkat dari situ mensukseskan juga program-program kerja lalu kegiatan-kegiatan di BEM lainnya. Berangkat dari kenyamanan itu ya kita bisa sama-sama mensukseskan dan hal ini gitu. Selain satu pandangan, selain satu pemikiran ya kita juga membentuk kenyamanan lah atas dasar untuk asas kekeluargaan yang kita bentuk yang berawal dari kenyamanan itu. Rasa cinta. Ya betul. Jadi kita ya jujur saya sendiri sama Rifki ya tidak ada gap dengan siapapun gitu. Tidak ada gap sebagai jabatan lah, ketua tertinggi atau anggota gitu. Di BEM nggak ada. Jadi kita sama-sama keluarga, kita sama-sama belajar di sini. Saya juga berharap bisa dekat semuanya dengan pengurus-pengurus BEM, entah itu departemen ini, departemen itu, semuanya kita bisa saling rangkul lah, bisa selayaknya keluarga gitu. Ya, kalau sedikit tambahan dari saya, kalau dari saya paling BEM nanti untuk kegiatan merekatkan gitu internal pasti kita banyak sekali kegiatan juga program yang kita melibatkan seluruh anggota BEM, yaitu nanti kita refreshing, kita nanti ada program kalau jalan-jalan keluar kota. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita bentuk untuk bisa menciptakan internal BEM FEB yang harmonis gitu. Dan saya juga berkomitmen juga menetapkan kepada anak-anak semua gitu, ketika teman-teman perlu bantuan, perlu support, itu kita bisa saling support, kita bisa saling bantu ketika ada masalah.
mari kita bisa selesaikan bareng-bareng. Nah itu juga yang akhirnya kita ada kedekatan tuh, karena kita bisa saling support, bisa saling bantu ketika ada masalah baik di kampus maupun di luar. Dan harapannya sih tadi benar, kita ingin bisa membentuk kekeluargaan yang ada di PPFEB. Sebelum closing statement dari kami ya, mungkin ada pantun dari grup dan Wagub. Nggak ada kali ya. Oh nggak ada. Tadi kan dengar dulu ada pantun dari Wagub. Coba Wagub pantunin dulu buat mahasiswa umum. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Mahasiswa FEB, I love you so much. Mantap, Mas Nusebe, I love you so much. Kita minum dulu bro sebelum masih. Untuk mahasiswa FEB jangan lupa singgah di Damar Coffee Millennial yang berada di Kampus 1 GJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.